hari demi hari kehidupan kita di Riau ini kan semakin sempit. Tanah tidak bertambah, ya kan? Jumlahnya tetap segitu-segitu aja. Minyak akan habis pula. Minyak udah habis, kayu tak nampak lagi. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat adat Melayu ini supaya dia bisa mandiri, sejahtera, punya pendidikan. Yang ketiga, bagaimana kita mengurusi hak-hak ulayat kita sampai ke sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, itu yang kita urus. Riau perlu merebut peluang usaha di Blok Rokan ini. Diserahkan kepada lembaga adat yang memimpin perjuangan. Ya kan? Ini kan bisnis minyak, menarik, ya kan? Kecuali kita bisnis goreng pisang mungkin banyak yang tak mau ikut, ya kan? Kali ini banyak yang mau ikut. Malahan kita pening kita memilihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi kita di Cakap Lepas. Hari ini kami memang sengaja, dan ini sangat penting bagi kami, mengundang di Cakap Lepas ini salah seorang yang sangat layak lah untuk kita angkat di Cakap Lepas ini. Apa yang dibuat mereka ini selama ini, ya kan? Dan banyak juga isu. Padahal mereka ini kan menaungi anak kemanakan, tapi apapun kegiatan anak kemanakan, apa yang terjadi anak kemanakan di luar, seolah-olah tidak terjangkau sama mereka ini. Dan ada juga isu yang paling anu sekali tentang ya Blok Rokan, ya kan, tentang tanah ulayat dan lain-lain lah. Untuk itu di Cakap Lepas hari ini kita sengaja mengundang Ketua LAM Riau, Ketua Harian LAM Riau, yaitu Datuk Saril Abu Bakar. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Datuk? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Nah, ini. Jadi Datuk, kami sengaja udah lama kami ingin mengundang Datuk lah, ya kan. Banyak juga pesanan kepada orang. Apa sih yang LAM buat tuh? Buat anak kemanakan, buat Riau. Ya kan? Dan sekarang ada pula isu LAM itu, dari orang lahir sampai orang mati dia pula yang mau mengurusnya, ya kan? Padahal orang mengatakan udahlah urus saja adat tuh, gitu ya kan? Nah, kami minta lah tuh cerita sedikit lah. Tupoksi LAM ini apa? Secara anu garis besarnya. Nanti baru kita masuk yang lain-lain. Silakan, Datuk Saril. Bismillahirrahmanirrahim. Pahat mana yang kita pakai? Pahat besi bergagang kayu. Adat mana yang kita pakai? Adat jati orang Melayu. Inilah Lembaga Adat Melayu Riau yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh orang tua-tua kita pada tahun 1970, tepatnya di bulan Juni, tanggal 6 Juni, oleh Gubernur Riau ketika itu, Bapak Haji Arifin Ahmad. LAM ini sudah ada ya? Sudah, sejak tahun 70. Ini berangkat dari pemikiran masalah bagaimana mengembangkan, mengkaji, serta melestarikan nilai-nilai adat budaya Melayu. Yang kedua, bagaimana kita memberdayakan masyarakat adat Melayu ini supaya dia bisa mandiri, sejahtera, punya pendidikan. Yang ketiga, bagaimana kita mengurusi hak-hak ulayat kita. Hak ulayat adat, tanah ulayat, laut, ulayat laut. Oh, ada juga ya? Ada, sampai ke sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, itu yang kita urus. Sementara banyak yang berpikir bahwa adat ini hanya menyangkut pantun-pantun, petata petite, tunjuk ajar Melayu. Yang itu betul itu. Itu yang pertama tadi kan, yang kita mengembangkan, mengkaji serta melestarikan adat budaya Melayu. Tapi adat dalam artian luas ini memang mengurus semua aspek kehidupan, mulai dari orang lahir, ya kan, sampai orang meninggal. Ini yang kita urus. Nah, tentu anak kemanakan kita lah, ya kan. Nah, itu tugas pokok ini sudah digariskan, karena ini seiring dengan perjalanan waktu. Menggariskannya apa tuh? Ada perdanya? Ada perda yang mengatur soal ini.
Soalnya kita ini sudah diakui keberadaan kita oleh negara. Ya. Yang namanya adat ini lebih dulu lahir daripada negara. Ya. Nah, itu bayangkanlah, lebih tua daripada negara. Maka negara melalui pemerintah daerah sudah mengakui diri kita ini dengan mengeluarkan Perda nomor 1 tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Nah, ini yang sudah, inilah payung hukum kita untuk hukum positifnya. Kalau hukum adatnya tentulah berdasarkan kesepakatan, berdasarkan sejarah. Ya, itu udah ada. Jadi intinya LAM ini bukan hanya mengurus pantun-pantun tadi ya. Itu yang keliru. Ya kan? Jadi LAM ini bisa mengurus dari orang lahir sampai orang meninggal sampai dunia. orang meninggal. Dari masalah tanah sampai masalah laut. Udara pun sekalian boleh gitu. kalau ada udara adat ya. Iya. Kan? Nah, Soal itu kan menyangkut kehidupan anak kemarin. Ya. Jadi ya kan? adat tuh hanya bukan pantun sama apa tadi, Itu, tari menari itu yang keliru. Itu dalam arti sempit. Itu kan budaya dalam arti kesenian, berkebudayaan. Yang itu tetap diurus. Ya. Buktinya salah satu ini yang kita urus sehingga menjadi warisan dunia adalah pantun. Pantun sudah tercatat di UNESCO dalam beberapa hari yang lalu. Oh ya. Itu perjuangan bersama lah semua masyarakat adat. Termasuk gubernur ya. Nah, termasuk pemerintah daerah juga ikut di situ. Ya, gubernur. Oke. Warisan dunia. Pak Datuk. Jadi Pak Datuk Syaril. Jadi pemirsa itulah. Jadi intinya LAM itu bukan hanya mengurus yang kecil-kecil tadi. Ya kan? Jadi LAM itu dari kita lahir sampai mati pun udah diurus sama dia, ya kan? Namanya urusan anak kemanakan kan? Urusan anak kemanakan. Pemberdayaannya sudah tuh, ya kan? Perlindungan terhadap asetnya. Ya. Karena termasuk itu kalau terjadi sesuatu friksi pecah-pecah misalnya antar suku antar apa, LAM itu campur di situ ya. Sekarang dengan perkembangan perda itu, akhirnya karena Riau ini kan majemuk. Artinya masyarakatnya bukan masyarakat Melayu aja, tapi ada juga puak-puak lain yang sudah menjadi warga Riau. Kita sudah ada kesepakatan Lembaga Adat Melayu lah menjadi rumah besar bersama masyarakat Riau. Terlepas dari puak apapun namanya, semua terhimpun di dalam ini. Terlepas dari agama apapun. Agama apapun. Walaupun kenyataannya LAM ini Islam lah ya. Riau ini Islam, tapi agama pun bisa. Kita akomodir semuanya. Itulah menjadikan dengan semboyan LAM sebagai rumah bersama. Rumah bersama ya. Khususnya Riau ya, LAM Riau ya. Udah tuh ini Datuk, ini ada yang paling penting lah sekali. Kita kan tahun 2021 ini kan ada kerja besar. Ya kan, kita ya akan menerima alih blok apa tuh? Blok Rokan. Blok Rokan kan. Ini blok yang terbesar di Indonesia. Di Indonesia, bukan di Riau ya? Bukannya di Riau. Blok yang mungkin se-Asia Tenggara ini kita terbesar. Kita terbesar ya. Pernah mencapai 1 juta barel per hari. 1 juta barel per hari. Sekarang rata-rata tinggal 200.000 lah. Nah, ini yang banyak jadi pertanyaan masyarakat di luar. Mungkin mereka nggak tahu. Tunggu dulu, Pak Datuk ya kan. Saya bersemangat yang jawab ini. Bukan apa-apa. Orang bingung. Kenapa LAM sampai berpikir istilahnya bisnisnya sangat IT ini. Ini kan sangat sangat riskan ya kan, sangat berat. Ini kan masalah minyak ini ya, migas. Apa LAM itu menguasai gitu. Udah tuh secara aturan apa bisa masuk LAM ini kan. Kenapa LAM juga sekarang keluar-keluar ingin berpartisipasi, ingin mencari dana, ingin masuk di sana. Ya di luar yang resmi itulah. Ya kan, yang 10 apa tuh, yang untuk Pemprov ya? FPI. FPI itu kan. Partisipan kan di luar kan LAM seolah-olah ingin gitu. Dari mana duitnya, ya kan? Apa bentuknya? Nah, Atuk mesti cerita lah, biar masyarakat paham tentang itu. Silakan. Hari demi hari, kehidupan kita di Riau ini kan semakin sempit. Tanah tidak bertambah, ya kan? Jumlahnya tetap segitu-segitu aja. Minyak akan habis pula. Minyak udah habis, ya kan? Kayu tak nampak lagi. Tebang orang. Tebang orang diganti tanah kita ya. HTI itu 1,6 juta hektar. Itu mungkin Jul Kadir takkan ada punya itu. Orang Riau tuh ya. Syahrir Abu Bakar apa lagi? Ya kan? Yang punya orang luar semua. Sementara Blok Rokan ini berada di atas tanah ulayat. Menurut peta Rokan Staten, hampir 80% lokasi Blok Rokan itu berada di atas tanah ulayat. Tanah ulayatnya maksudnya apa? Tanah adat. Tanah adat. Sementara negara sudah melepaskan sesuai dengan putusan MK, ya kan, Mahkamah Konstitusi tahun 2012, tanah adat ini adalah tanah adat, tanah negara, tanah negara. Ini
Ini satu peluang. Ya. Artinya dengan semakin sulitnya kehidupan kita tadi, kita tentu ingin memberdayakan atau mencari peluang bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat adat kita, masyarakat adat masyarakat Riau ini. Ini kan peluang usaha. LAM sesuai dengan ADRT-nya boleh membentuk badan usaha. Ini kan ini diatur sudah di dalam ADRT dan didukung oleh Perda. Bukan pantun aja ya? Ya, pantun itu kita yang megang, mulok itu kita yang pegang. Ya? Perda yang menyerahkan. Nah, kalau soal ini, karena ini terkait dengan aset negara, kekayaan negara. Kami pada tahun 2018 itu sudah datang didampingi oleh Pak Gubernur ketika itu, Pak Andi Rahman, beserta Ibu Septina selaku Ketua DPRD, rombongan Lembaga Adat Melayu. Sesudah kita mengadakan pertemuan, hampir 500 orang yang datang pertemuan di Lembaga Adat. Ini terdiri dari berbagai macam elemen. Ada perguruan tingginya, mahasiswanya, ada BEM-nya di situ, ada kaum intelektualnya, profesional di bidang perminyakan ini, ormas, milenial hadir, lembaga adat juga semua hadir. Malam itu dibuat kesepakatan, Riau perlu merebut peluang usaha di Blok Rokan ini. Diserahkan kepada lembaga adat yang memimpin perjuangan. Pemprov juga ikut waktu itu. Tapi yang maju ini kan tak mungkin Pemprov yang mendesak-desak pemerintah pusat. Sementara mereka kan secara etika birokrat kan, mereka ini kan dalam di bawah itulah satu lingkup dia. Dia stafnya, dia anggotanya gitu. Jadi LAM yang memimpin. Kita bawa orang paguyuban, kita bawa ahli perminyakan juga kita bawa, kawan-kawan yang ahli hukum pun kita bawa. Kita berdialog panjang lebar, ini lengkap. Akhirnya singkat kata, Pak Wamen mensetujui daerah untuk ikut serta mengelola. Siapa Pak Wamen? Wakil Archandra Tahar. Oh, Pak Archandra Tahar. Mewakili Menteri SDM. Sesudah itu di mana? Dia ikut waktu di Riau apa di ke Jakarta? Oh, ini berangkat dari ini berangkat ke Jakarta. Rombongan ini difasilitasi oleh Pak Gubernur sama Pak Wagub ketika itu, Pak Wan Tamrin. Jumpa. Diantar oleh Pak. Ada videonya? Lengkap. Oh, lengkap. Katanya ada. Nanti bisa kita kasihkan. Pak Wamen setuju, tapi secara B2B. Bisnis lah ya. Nah, bisnis secara bisnis. Ya, happy lah pertemuan hari itu. Setelah selesai ini, pada tahap berikutnya, kita kan pernah mendengar gelar adat dari LAM Riau kepada Bapak Presiden. Pak Jokowi maksudnya? Ya. Oh ya, apa sebagai Datuk Seri Setia Amanah Negara. Datuk Seri Setia Amanah Negara. Karena kita sudah membawa hal ini ke Presiden juga. Artinya kita bukan hanya Blok Rokan, kita juga minta ditata kembali penggunaan perkebunan sawit di Riau ini, karena banyak yang ilegal yang hasil pansus DPRD waktu itu. Yang lebih kurang 1,2 juta hektar. Sudah itu kita minta juga tanah adat ini, tanah ulat ini dikembalikan dan dapat disertifikatkan. Seperti posisi sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha, sertifikat hak guna bangunan. Ada satu lagi sertifikat hak milik bersama. Di dalam Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang tanah objek reforma agraria. Terus penataan kembali perkebunan kelapa sawit ini Bapak Presiden juga mengeluarkan yang 1,2 juta tadi. Impres penataan kembali perkebunan kelapa sawit nomor 10 tahun 2018. Jadi dasar hukumnya ada ya? Jadi sudah ada dasar hukum ini semua. Ya tentu sebagai orang beradat, orang berbudaya, kita menyampaikan rasa terima kasih lah kepada Bapak Presiden. Emang Bapak Presiden udah ngucapkan waktu pidatonya apa? Keluar, itu udah keluar. Enggak, waktu dia pidato dikasih gelar itu? Itu udah. Sebelum itu sudah dikeluarkan. Sudah dikeluarkan ya. Jadi dikeluarkan itu baru kita kasih gelar. Sesudah dapat itulah. Kalau dapat janji-janji kita tak mau juga. Gitu sudah keluar impres, keluar Perpres, ya kan? Jadi kita berikan gelar kepada beliau sebagai ucapan tanda terima kasih, termasuk Bapak Presiden dengan kesempatan pidato di LAM, sebetulnya di sana sudah menyampaikan. Cuman kami waktu pemberian gelar, waktu meminang. Oh, meminang di Istana Negara, beliau sudah menyampaikan itu. Tapi kita kan tak punya dokumentasi. Karena waktu itu HP kita semua segala kan dipegang oleh Pas Pampres, oleh protokol Presiden. Kita coba ajak kembali Bapak Presiden. Pak Presiden menyampaikan statement sewaktu gelar adat itu. Nah, dan itu videonya ada, nanti bisa kami serahkan ke Cakap Blang.
Beliau menyatakan bahwa lembaga daerah bisa ikut serta mengelola brok-brokan ini, tapi secara B2B. Bahkan dia bilang kalau daerah mampu, ya kan, sahamnya boleh lebih besar daripada saham Pertamina. Ada yang menyampaikan ke saya 1, 2, 3, 4, termasuk dari lembaga adat Melayu Riau, menyampaikan bahwa blok rokan ini sebaiknya Pak Presiden dipegang sendiri oleh kita. Dan alhamdulillah telah dimenangkan oleh Pertamina dan 100% insya Allah akan dikelola oleh Pertamina. Saya sudah menyampaikan kepada Pertamina, jangan dikelola sendiri. Libatkan yang namanya daerah sebesar-besarnya. Kalau daerah mampu megang lebih besar, ya kenapa tidak? Kalau daerah siap untuk memiliki yang lebih besar, kenapa tidak? Tetapi skema dan mekanismenya nanti akan segera kita atur untuk ini. Itulah yang dipidatokan beliau. Kalau kita mampu ya. Nah, kalau kita mungkin. Oke lah. Jadi berangkat dari itu semua, kami di lembaga adat dengan beberapa elemen ini, karena sudah dibuka kesempatan oleh Bapak Presiden, tentu langkah-langkah kita siapkan. Karena ini kan bicara B2B, perusahaannya kita persiapkan, sudah itu mitra kita juga kita siapkan. Menyangkut dengan bisnis tadi, insya Allah, ya kan, kalau ini diamanahkan, badan usaha kita siap untuk melaksanakan. Maksudnya karena badan usaha di bawah LAM tadi. Karena tenaga-tenaga IT kita banyak. Di orang Riau ini ada. Ini kan selama ini orang kan keliru. Yang mengelola rokan selama ini 95% orang Riau. Kalau kita bicara Riau sebagai rumah bersama tadi, dia berKTP Riau, ya kan, orang Riau. Tak ada soal suku, soal apa, kita tak ada persoalan. Ya kan? Ini kan Riau siap, karena memang Riau yang mengelola hari ini. Memang ada pegawai KTP DKI itu, ya kan? Memang ada orang Amerika yang kesini Pak, hanya 1-2 orang. Itu bukan ahli minyak juga. Iya. Dan ini sudah siap, karena dari zaman dulu, atuk-atuk saya aja, ya kan, atau apa bapak kami lah di Dumai Bengkalis, di Duri sana itu. Udah kerja itu juga? Ya, tamat sekolah rakyat cuman SR. Minyaknya masih dalam hutan, belum tergali. Sekarang sudah tersedia semua. Hanya tinggal merawat aja. Yang merawat anak kemanakan kita udah bergelar insinyur, udah ahli IT, ada kok. Ada namanya keluarga besar Melayu Riau di Cepuran itu. Itu udah siap mengelola ini. Ini soal kesempatan aja. Ya kan? Bahkan menjadi top nomor 1 ini pun kita bisa. Karena apa? Yayasan yang mengelola blok rokan ini dulu, lebih kurang 60 tahun, 70 tahun lalu, ini kan cuma Yayasan California Texas itu, yang disingkat dengan Caltech. Itulah yang buka PT Caltech. Bisa dia mengelola. Bisa mengelola, dia tinggal di Amerika. Tapi dia hire tenaga-tenaga ahli. Nanti gitu juga kalau Buma Alam yang pegang, ya kita tenaga ahli kan bisa dibayar. Terus kemudian lagi teknologi kan dibeli di pasar. Memangnya ada produk teknologi Chevron atau Caltech yang selama ini menggali minyak ini, ya kan? Rata-rata dia pakai perusahaan-perusahaan lain yang ngelola itu. Mereka kerjasamakan dengan pihak ketiga. Terus tuh, ya singkat cerita lah. Ya orang juga bingung. Ini kan perlu pendanaan besar gitu. Ya banyak juga toko-toko kita tuh ya nggak percaya dia. Ini omong besar aja lah. Ya kan, itu masalah pendanaan dari mana itu misalnya, ya B2B lah istilahnya, ya kan. Artinya apa di sini kita takutnya, mungkin orang ini takutnya LAM ini nanti akan ditunggangi dengan pengusaha-pengusaha besar yang punya modal. LAM hanya sebagai aja, gimana untuk menjelaskan ini? Akhirnya tentu kita menggunakan prinsip bisnis, ya kan. Selama ini memang pengusaha-pengusaha besar di Indonesia sekarang ini berutang juga ya? Kan pakai duit sendiri atau pakai duit dari, istilah kami pakai duit dari dapur atau pakai duit dari mana? Dari berutang juga. Kalau kita sudah dapat kepercayaan untuk mengelola ini, insya Allah banyak yang mendaftar. Ya kan? Ini kan bisnis minyak, menarik, ya kan? Kecuali kita bisnis goreng pisang mungkin banyak yang tak mau ikut, ya kan? Kalau ini banyak yang mau ikut. Malah kita pening kita memilihnya. Iya. Bahkan orang lupa di Riau ini sendiri banyak juga yang mampu, ya.
Yang anak-anak kita yang sudah eksis. Banyak juga modal dia ya, kalau dihimpun ya. Ya, kalau dihimpun. Ya. Mudah-mudahan kalau itu kita tak khawatir. Kita yang khawatir ini kalau diganggu-ganggu perjuangan ini, sehingga Jakarta menganggap orang Riau tak kompak, pecah. Maka saya tak terlalu melayani lah yang tak setuju itu. Itu mungkin karena mereka pusing lah dia. Mereka belum paham. Yang penting kita perjuangkan dulu. Karena hampir 20.000 nih peluang tenaga kerja ada di Blok Rokan ini. Ya kan? Dan Blok Rokan ini berdasarkan diskusi kita dengan para ahli ini masih ada untuk 200 tahun ke depan. Kalau kita tak masuk hari ini, 20 tahun ke depan macam mana nak kemanakan kita? Yang ahli-ahli ini mau bekerja di mana nanti? Karena ini kan di dunia minyak yang di Chevron ini, Blok Rokan ini kan bukan hanya mencari minyak. Ada jasa transportasinya, ada jasa medisnya, ada jasa kelistrikan, macam-macam lah, ya kan? Sampai ke catering motong rumput pun ada. Hari ini, apakah kita orang daerah dapat? Motong rumput itu dapat tak kita selama ini? Ya kan? Catering dapat tak kita selama ini? Seperti itu je tak dapat kita. Ya? Jadi kita harus masuk sebagai pemegang saham, baru mungkin kita bisa dapat. Mengatur itu semua. Ya, mengatur Baiklah, itu Datuk. Jadi kita break sebentar, tetap di Cakap Lepas. Tetap di Cakap Lepas. Tuh, ini tadi kan awal-awal kita bicara tadi kan sebelum break, Datuk bilang tadi kan masalah tanah ulayat, tanah ulayat. Ya kan? Apa betul ada tanah ulayat kita nih di Riau ini? Ya kan? Udah tuh mau diapakan tanah ulayat ini? Dan bagaimana kita merebut itu? Dan dasarnya apa tanah ulayat ini? Apa memang bisa diakui tanah ulayat itu? Silakan, Datuk. Baik, terima kasih. Ini hal yang menarik karena menurut pengamatan Lembaga Adat Melayu, hampir 2/3 tanah di Riau ini termasuk di dalam tanah milik adat atau tanah ulayat. Hal ini kami terakhir ini sudah mendata masyarakat hukum adat di Riau ini hampir 300 masyarakat hukum adat, sekitar 286. Dan ini kemungkinan besar masih bertambah. Masyarakat hukum adat? Masyarakat hukum adat. Kita lihat aja di Taluk di Kuansing, ya di Kampar, itu semua jelas. Di Inhu, di Inhu, ya. Ada Talang Mamaknya, ada yang Melayu pesisirnya. Dan ini semua memiliki hutan tanah. Karena hutan tanah ini kan masalah marwah. Bagaimana ini masuk di dalam perda tentang pemanfaatan perda tanah ulayat dan pemanfaatannya. Sudah masuk ke DPR. Ini perdanya memang sudah ada, sudah lahir pada tahun 2015. Itu perda nomor 10. Dan kemudian ada lembaga masyarakat yang membawa ke judicial review karena ada beberapa catatan yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih di atas ataupun yang tak sama dengan semangat masyarakat adat. Karena di situ salah satu pasalnya mengatakan tanah ulayat itu dapat diperjualbelikan sepanjang disetujui oleh anak kemanakan. Itu yang tak betul. Ya kan? Jadi sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun disetujui sekalipun. Karena tanah ulayat ini, tanah adat ini adalah tanah warisan untuk anak cucu. Makanya direvisi, diajukan kembali. Direvisi, kita ajukan kembali. Dan ada kelemahan juga pada perda yang sebelum ini, tidak ada lokusnya, lokasi
tanah ulayat itu di mana, masyarakat hukum adat itu susunannya seperti apa. Padahal data itu ada. Ada, ini sekarang sudah kita inventarisir. Tidak macam di contoh kecil aja lah. Di Pekanbaru. Pekanbaru aja lah. Ada. Ini tanah ulayat di Tenayan. Oh itu? Ya, iya. Tenayan itu tanah ulayat itu. Nah, sekarang kok sudah jadi kawasan industri itu. Masyarakat adatnya dapat apa sekarang? Situ ada batinnya, ya kan? Padahal itu ada program wali kota lagi. Lengkap semua segala. Inilah yang perlu kita atur. Kalau sudah ada payung hukumnya, yang tinggal itu. Karena peraturan di tingkat undang-undang sudah, di tingkat peraturan pemerintah sudah, di Permendagri juga sudah, di peraturan Menteri Agraria juga sudah, tinggal lagi di peraturan daerah. Kalau ini selesai revisi perda ini, kita berharap Bapak Gubernur atau Tuan Gubernur ini segera mengeluarkan peraturan gubernur. Karena perdanya udah disahkan. Sudah disahkan. Karena ini menyangkut hal-hal teknis, menyangkut masyarakat hukum adat ini, lokasinya, petanya dan lain sebagainya akan lebih elok diatur melalui pergub. Sehingga kalau mau direvisi dan lain sebagainya itu akan lebih mudah daripada merevisi perda. Ya. Ini sedang berjalan. Sedang berjalan. Sedang berjalan. Nah, ini saya nanya lah, kita kan ada 2 perusahaan besar. Ya. Ya di Riau ini ya besar lah kita anggap yang menguasai tanah wilayah kita lah seperti RAPP, Indakiat. Itu ada enggak bagian-bagian tanah adat tadi? Kemungkinan besar masuk di areal kita. Tapi sampai saat ini yang areal ATI ini kan berjumlah 1,6 juta hektar milik 2 perusahaan raksasa tadi. Nah, sementara itu di atas tanah ulayat. Sebagian besar ada di atas tanah ulayat. Nanti ke depan kalau ini sudah diatur, ditata dengan baik, kita minta bagian saham, share saham untuk masyarakat adat. Tanah tetap milik adat. Tanah tetap milik adat. Mereka silakan kelola, silakan pakai, tapi kita berkongsi. Ya kan? Jadi orang adat dapat juga. Dapat bagian dari situ. Ya? Seperti kita di Senama Nenek. Senama Nenek ini. Senama Nenek Kampar ya? Di Kampar. Berapa hektar? 2.800 hektar lebih kurang. Ini perjuangan masyarakat di sana hampir 20 tahun. Perjuangan panjang, cukup lengkap. Masyarakat dimasukkan ke penjara, masyarakat dilaporkan ke polisi, ya kan? Setelah kita bicara waktu gelar adat, kita sampaikan ke Bapak Presiden. Nah, sementara kita tak dapat apa-apa. Nah, Datuk, di mana lokasinya? Kita bilang dah di Senama Nenek. Nah, gampang, nanti kita kembalikan. Itu punya pemerintah lah ya, BUMN. Tak sampai 2 bulan dikembalikan Bapak Presiden. Kita baca juga. Sekarang kan sudah dinikmati oleh masyarakat. 2.800 hektar ini hampir 1.400 KK dapat di situ, lebih kurang lah. Jadi Lam Riau ikut campur juga di situ. Ya memang Lam Riau membicarakan ke Pak Presiden. Pak Presiden itu tadilah. Kita memang harus bisa berkomunikasi dengan kepala negara, sebab ada kewenangan yang bisa diselesaikan oleh gubernur, ada kewenangan itu memang ada di tingkat presiden. Kami kan sampai diketawakan oleh sebagiannya orang kita juga lah. Mengapa Lam ke kantor presiden? Ya kita ke kantor presiden tentu membicarakan ini, karena kita mau ngurus tanah ulayat yang kebetulan berada di kewenangannya itu di tangan presiden. Kalau ngurus KTP saya bilang tentu kantor lurah kita atau kantor camat. Ini mau kita urus tanah ulayat yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar hari ini. Ini semua mau kita kembalikan. Dan memang itu gawe nyelam. Gawe nyelam memang urusan lam. Tak ada salahnya presiden menyambut baik. Dan presiden mengeluarkan aturan-aturan itu semua. Payung hukumnya. Sekarang kita tinggal kita di daerah menyelesaikan peraturan daerahnya. Ini perda sebenarnya ada yang berkeinginan perda ini ada di kabupaten itu kota. Termasuk perda Mulok itu ya, bukan ya? Itu lain lagi bisa. Ya. Tapi itu usulan dari Lam juga tuh ya. Inisiatif DPR yang kita yang memberikan muatannya. Sampai membuat pergubnya pun kita ikut serta. Mulok itu. Ya, Mulok itu. Mulok apa tuh? Muatan lokal, budaya Melayu Riau. Menjadi pelajaran wajib bagi anak-anak sekolah yang di SMA sampai ke SD. Sekarang sudah berjalan. Sudah berjalan. Ini yang SMA-nya atau setingkat SLTA diurus oleh gubernur. Yang setingkat STP dan SD itu sekolah dasarnya Bupati Wali Kota. Kalau di ruang publik itu dah kita, itu gubernur ya. Di ruang publik salah satu, kalau kita ke bandara mau berangkat kemana, udah di samping ada bahasa Inggris, ada bahasa Melayu, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Melayu. Dan kita balik ke lah, Datuk, tanah ulayat tadi ya. Tanah ulayat tadi kan Datuk bilang ada kemarin ada pansus ya,
1,2 juta hektar. Jadi hasil temuan Pansus 1,2 juta hektar itu yang kita bawa ke Bapak Presiden. Apa itu? Hasilnya temuannya itu apa? 1,2 juta hektar itu tanah perkebunan kelapa sawit yang ilegal. Artinya mereka, para perusahaan ini ada dapat izin 5.000, tapi dia garap sampai 6.000. Ada dapat izin 15.000, mereka garap sampai 18.000. Inilah yang, bahkan ada perusahaan yang tak punya izin sama sekali. Mereka garap. Nah, ini masalahnya sudah ditertibkan. Pak Presiden sudah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2018 tentang penataan kembali perkebunan kelapa sawit. Memang semua aturan ini secara nasional, tetapi atas inisiatif kita, permintaan kita, desakan kita, sehingga pemerintah mengeluarkan aturan-aturan ini. Menjadi payung hukum kita lah kan. Jadi dari 1,2 juta itu kira-kira berapa hektar tanah adat? Kalau kita hitung kasar aja, minimalnya katakan 500.000 hektar misalnya. Nah, kalau 500.000 hektar dikembalikan kepada masyarakat adat, ini kan bisa kita menjadikan aset kita. Nah, untuk kita ikut sertakan dengan pihak-pihak perusahaan ini, ya kan, menjadi penyertaan modal lah kita katakan. Berapa ribu masyarakat adat akan tertolong. Katakanlah kalau dibagi per 2 hektar misalnya, penghasilan per 2 hektar, ya tentu ada lebih kurang 250.000 masyarakat akan terangkat. Maka dalam salah satu kesempatan Pak Gubernur bilang, kalau ini berjalan, ya kan, pengentasan kemiskinan atau sejahtera masyarakat kita. Betul, tak susah-susah pemerintah daerah lagi memacu, apalagi kondisi Covid ini kan. Kalau ini dibalikkan aja, ya kan, yang tanah dari kebun sawit tadi, belum lagi ATI yang 1,6 juta itu yang kita tidak dapat apa-apa hari ini. Padahal tanah kita ya? Ya, tanah kita itu. Kalau peraturan perkebunan aja lah dibuat, atau peraturan Menteri Kehutanan misalnya dibuat, ini mau kita bicarakan dengan Menteri Kehutanan. Kalau 20% saja dikembalikan ke masyarakat, berapa dari 1,6 juta? Jadi sebetulnya bukan LAM mau berbisnis, bukan. Tapi LAM menuntut hak kita, ini kan hak kita ini. Kita tengoklah hari ini, pipa dipasang, ya, yang mau diganti oleh Pertamina melalui Pertagas, lebih kurang 400 km sampai 600 km. Ini berapa investasi? Ini dipasang di atas tanah wilayah. Terus kita orang daerah ini dapat apa? Diam-diam aja ya. Besi tuanya pun kita tak dapat. Kalau kita tak bergerak, tak berjuang. Oke lah, kalau LAM dikatakan tak layak mengurus ini, siapa lembaga mana yang layak? Ya kan? LAM siap bantu? Ya, LAM siap bantu, kita dorong. Karena kita maju ini, kita diatur oleh Perda kok. Yang berhak mewakili mengatasnamakan masyarakat Riau itu, masyarakat adat itu, lembaga adat Melayu, tak ada lembaga lain. Ya kan? Maka kita tampil aja, tidak ada persoalan. Sepanjang kita berbuat, ya soal hasil ini kan proses. Tapi anak kemanakan kita ke depan, kita kalau sudah ini punya dapat, niat lah ya. Ya, kita sudah punya niat dan kita bergerak. Dan kita tak mau juga mengurus hal-hal yang terlalu betul. Yang besar-besar ini kita urus hari ini. Karena di zaman Orde Baru dulu, kita tak dapat bercakap apa-apa. Tak bisa cakap lepas macam ini, ya kan? Hari ini kita bisa berbicara dan ada payung hukumnya. Dan ini dilindungi oleh PBB. Ada putusan ILO menyangkut kelembagaan adat ini. Yang besar kita urus, yang adat juga pantun atau kita urus juga ya. Sehingga menjadi warisan dunia pantun itu. Dan kita urus juga, ya kan, bersama-sama dengan elemen yang lain lah. Baiklah Pak Datuk ya. Sekarang ini masalah. Saya satu lagi, sampai ke ujung. Ini kalau sempat kita jadikan usaha bersama masyarakat Riau, masyarakat adat, ada badan usaha yang mengelolanya. Tanah adat tadi. Tanah adat tadi, termasuk Pulau Rokan ini, kita sudah siapkan yayasan. KRIS kita beri nama. Ini kita ambil dari nama-nama sungai besar di Riau. Ada Sungai Kampar, ada Sungai Rokan, ada Sungai Indragiri, ada Sungai Siak. Kita singkatnya KRIS. Ya, sesuai lah dengan simbol. Apa ini bentuk badan usaha? Yayasan ini adalah menampung nanti hasil-hasil usaha ini semua, dan nanti hasil ini digunakan untuk memberi beasiswa kepada anak kemanakan kita. Ya, bukan beasiswa lah, mungkin nanti ada bantuan modal apa, termasuk itu. Dari hasil keuntungan Blok Rokan sama tanah wilayah ini tadi, kalau betul-betul kita diurus oleh anak kemanakan kita besok. Untuk anak kemanakan kita. Tentu generasi inilah yang akan mengurus. Itu tak mungkin kita lagi, ya kan? Kita ada di atas 60 hari ini, ya kan? Kita siapkan generasi-generasi pelapisnya, ya kan? Akan terjadi. Cita-cita kita itu seperti Tumasik di Malaysia, seperti Muhammadiyah di Indonesia. Tengok Muhammadiyah, dia mengurus agama, organisasi agama, ya kan? Tapi usaha-usaha umatnya diurus. Karena umatnya perlu sekolah, perlu pendidikan, perlu kesehatan, perlu usahanya. Itu kan semua sudah dijalankan oleh Muhammadiyah.
Jadi kalau orang berpikir ke sana, sebetulnya tak ada hal baru yang dibuat oleh lembaga adat ini. Ya, cuma Ya kan? terkejut aja orang mungkin ya. Karena itu tadi, karena lembaga adat selama ini dianggap ya untuk majelis tepuk tufung tawar aja. Majelis tepung tawar ya kan. Padahal perdanya anunya Udah. tidak itu ya, luas ya. Udah kita atur. Tadi seperti Datuk Saril bilang ya, dari orang lahir sampai orang mati pun lam urus ya. Kita urus. Dan kita anak kemana Orang berantem pun kita ngurus ya. kita urus. Iya, Dan kita para datuk-datuk ini kita tingkatkan terus SDM-nya. Ya. Karena kita komunikasi dengan Pemda setempat itu, ialah kemampuan birokrat, ya kan? Terus pihak kepolisian, Ya. tentara. Kalau orang-orang dalam tak mengerti soal negara ini, itu mungkin tak nyambung kan? Sementara kita menjadi rujukan dari semua instansi pemerintah yang ada. Institusi negara ini semuanya ikut merujuk. Karena lembaga adat ini dijadikan lembaga yang dituakan lah, ya kan? Yang ditinggikan seranting, ya kan? Yang didahulukan selangkah itu. Ya, oke. Itu ya permisah ya. Jadi dua hal yang penting yang jadi pembicaraan anak kemanakan di Riau ini rasanya sudah terbahas lah sama datuk kita ini ya kan. Blok rokan sama tanah adat tadi. Jadi kita lanjut ke yang selanjutnya nih. Kira-kira Lam Datuk melihat toleransi di Riau ini bagaimana? Tentang anak kemanakan lah. Orang kan sibuk sekarang toleransi, intoleransi, terorisme apa. Lam melihat gimana? Masih batas wajar kah? Masih apakah? Gimana? Kalau kami memandang mulia, Ya. kalau negeri-negeri lain ingin belajar tentang toleransi, Ya. ya kan, provinsi-provinsi yang lain, ya belajar ke Riau. Oh, gitu Rasanya kita ini cukup toleransi ini. Mulai dari Sultan kita Ya. mengakui keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sampai dengan menyerahkan aset kekayaannya kepada Republik ini. Ya. 13 juta gulden. Kan tak tanggung-tanggung di Sultan zaman Siak, itu. Sultan Siak. Ini sudah diberikan suri tauladan oleh Sultan kita. Kalau kita nggak Sehingga- toleransi, tidak kita kasih. Ya. Tak kita kasih untuk apa? 13 juta gulden itu dengan hasil semua ini diserahkan. Sekarang berapa triliun? Itu. Jadi kalau orang Melayu mau diajarkan bagaimana cara bertoleransi, saya kira keliru itu. Semua suku ada di sini. Ada di sini dan kita aman, anu semua ya. Iya. Indonesia mini lah kalau mau, ya kan? Riau ini ya. Di Riau ini ada sekitar 43 paguyuban. Hampir semua suku di Indonesia nih, di provinsi-provinsi ini ada di provinsi Riau. Ya. Di bawah forum Kesatuan Masyarakat Riau itu. Nah, jadi intinya forum tentang pembaruan. toleransi di Riau gimana? Masih aman dan baik-baik saja ya. Sampai hari ini, Ya. saya Ada kira riak-riak kecil biasa lah ya. ini kan karena ya terpengaruh suasana Jakarta. Ya. Sebetulnya yang masalah-masalah kita di sini tak pernah kita tak bertoleransi. Tapi ada kejadian di tingkat nasional, ya kita di daerah kadang Kena dapat riak-riaknya ya. tempiasnya, dapat riak-riak. Bahkan kalau Indonesia mau belajar toleransi, Ya belajarlah ke sini, ya kan? Kita siap. Lam siap ya. Lam Jadi siap jurunya ya kan. Ah. Oke, itu masalah toleransi. Nah, sekarang ini kan Februari ini 2021 kan gubernur kita dengan pasangannya ini kan Ya, sudah 2 tahun. ya. 2 tahun lah mereka menjabat ya Iya. kan? Padahal dalam satu visi ataupun misi Pak Gubernur itu kan meningkatkan budaya. Iya. Nah ini gimana Lam melihatnya selama 2 tahun ini, apa sudah berbuat nggak kira-kira Pak Sam Edi ini dari visi misinya khususnya tentang budaya? Kalau kami dari Ya. sisi budaya, Ya. ya walaupun kondisi COVID dan pandemi ini, Ya. Pak Gubernur ini beserta Pak Wagubnya sudah berbuat. Ya. Kalau dari sisi budaya, Ya. kan? Karena sudah banyak yang dialokasikannya, yang diberikan dukungan dan lain sebagainya, cuman terbentur pada kondisi COVID. Sehingga untuk event-event yang berkaitan dengan budaya ini ikut terganggu lah, Ya. kan? Tapi pada hakikatnya beliau sudah mendukung. Ya, Ya kan? contohnya itu ya Berdua. Perda tadi, Ya. ya kan, dia ikut membantu juga ya. Ya, mereka tetap mendorong. Termasuk kita mendapatkan apa itu ya, yang dari dunia itu. Ya, pantun tadi nih, Pantun tuh ya. warisan dunia ini. Itu ada peran Iya. pemerintah ada tuh ya. Dan beliau sudah minta ke LAM Ya. untuk membuat semacam rencana induk pengembangan kebudayaan Melayu. Itu sedang kita siapkan, ya kan? Bagaimana rencana ke depan ini sedang kita kerjakan, ya kan? Mudah-mudahan nanti bisa sampai ke DPRD lah, sampai ke ini. Ya. Iya. Kalau bisa Pak Datuk bentuk tugu lah itu. Ya, Tugu.
Tugu kita dapat anu kan? Ya, saya sudah pernah melontarkan ini. Ya. Ketika pertemuan di tempat Toktan itu, saya sudah menyampaikan Pak Gubernur Ya. bahwa Riau Bahasa lagi ya? ya yang selama ini sudah dikenal sebagai asal muasal bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Melayu kita diangkat Riau dan Kepri ya, Ya. menjadi bahasa nasional. Ya. Sehingga kita minta monumen. Saya kira itu yang bicara itu dalam Riau. Monumen bahasa seperti Monas itu. Yes. Dan dia di kawasan yang luas lah, 4 sampai 10 hektar mungkin. Ya. Kita memang berharap monumen ini bukan gubernur yang buat, bukan wali kota yang buat, tapi yang membuat Bapak Presiden. Kalau Presiden yang membuat monumen ini, itu berarti secara tak langsung negara sudah mengakui. Memang ada Pak Wali Kota ingin merespon ini, Pak Gubernur juga ingin, ya tentu mungkin menyiapkan lahan atau infrastrukturnya silakan. Ya. Tapi mesti dari pihak negara, dalam hal ini Presiden yang akan ini sedang kita matangkan dengan Balai Bahasa. Tapi sudah diusulkan sama Pak Presiden? Sudah kita siapkan suratnya. Oh, sudah siap. Kita tinggal minta waktu untuk menyampaikan ini kepada Bapak Presiden. Wah, mudah-mudahan berhasil lah. Kita berharap Presiden yang meresmikan itu, yang punya pekerjaan ini. Karena itu secara tak langsung mengakui. Indonesia mengakui Riau lah memang. Sama Kepri lah ya. Itu Riau sama Kepri. Iya. Oke, itu tadi. Sekarang itu masalah kinerja. Berarti pandangan LAM ya kan, kinerja gubernur 2 tahun ini ya sudah berbuat lah gubernur ya dari sisi budaya ya. Dari sisi budaya dan kita juga karena Covid ini, pandemi ini, ya memang harus berkreasi lah, bukan hanya Pak Gubernur, kita pun ikut berkreasi nih. Macam mana bisa berkomunikasi, kan ada protokol kesehatannya dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita penyesuaian. Ya. Sekarang ini banyak juga orang ya bertanya lah, bukan bertanya, termasuk kami juga. Apa sih yang LAM sudah buat di zaman kepemimpinan Datuk ini terhadap anak kemanakan? Saya ada dengar katanya bahkan LAM juga ngasih referensi anak-anak kita masuk ke polisi, kemana? Apa benar itu? Benar. Karena ini hasil dialog kita dengan Panglima TNI di kediaman beliau. Bahwa kita mengusulkan karena orang Riau ini kan sangat kurang, kan mendapat kesempatan untuk menjadi tentara. Dia bilang kami siap Datuk, siapkan anak kemanakannya, kita latih nanti di Korem di setempat, dan kita akan terimalah. Begitu juga pihak Polda. Kalau setingkat secabang itu, insya Allah kalau rekomendasi LAM mereka terima. Oh, sudah ada MOU lah ya? Udah. Sama sama pihak Polda ya? Polda juga, dengan tentara juga. Bahkan, karena kita ini kan menganggap orang di Riau ini kan semuanya sudah Melayu lah. Tapi kalau ada turunan lain tuh, mereka yang nolak. Karena kita tadi kan tak mungkin menolak rekomendasi ini. Kita kirim ke pihak Korem, Korem diseleksi ternyata ya mohon maaf, bukan Melayu lah gitu, bukan Melayu sinilah artinya. Artinya ada turunannya. Mereka tolak karena yang ini tuh banyak ini yang bisa masuk. Tapi ya betul-betul Melayu yang murni lah. Cuman minat anak-anak kita ini kadang-kadang masih kurang juga. Mungkin karena ini belum tersosialisasi dengan baik dan persyaratan-persyaratan ini kan memang agak ketat lah. Itu polisi, tentara tadi sama tuh. Kalau untuk STPDN? STPDN kita justru belum ada melakukan itu. Tapi ini kan karena ini kan dengan Panglima sudah ketemu, dengan Kapolri Pak Tito sudah ketemu, dengan Mendagri ini kan belum pernah ketemu dengan Pak Tito nih. Tapi kan, sudah ada hasil tuh ya, yang tentara sama polisi tadi itu. Adalah untuk jabatan apapun sudah. Saya kirim surat ke Jakarta, minta tolong Putra Pekanbaru ini untuk mendapat jabatan setingkat lebih tinggi lah. Kemarin tak KBP, kemudian menjadi Kombes kan. Kombes ya. Tak sampai 1 bulan keluar sprintnya. Artinya kita didengar. Perjuangan LAM ya. Termasuk yang masuk yang ikut tes apa gitu ya. Kita usahakan lah kita ini. Yang lain apa tuh kira-kira LAM udah buat untuk anak kemanakan? Saya kira itu untuk masalah lapangan kerja dan sekolah, tapi rasa itu masih jauh lah. Ya kan? Kata kuncinya kalau kita sudah dapat yang Blok Rokan tadi, sudah kembali tanah ulayat ini, anak kemanakan kita ini mau jadi pilot, dia mau jadi sarjana apa silakan. Karena ada lembaga yang menyiapkanlah fasilitas semuanya. Ya. Nah, ini sekali itu. Sekarang kan kita baru selesai pilkada. Kita lihat kan pilkada ini aman lah ya kan. Dan kita lihat juga hasilnya walaupun belum dilantik. Ini sekarang kan pemimpin kita muda-muda.
Nah, ini LAM gimana melihatnya? Sudah tuh apa harapan LAM terhadap mereka-mereka inilah? Kaum muda kita yang jadi pemimpin. Ya. Mudah-mudahan dengan terpilihnya anak kemanakan kita ini, kita berharap mereka punya perhatian yang khusus lah terhadap adat dan budaya Melayu ini, supaya adat budaya Melayu ini bisa berkembang dengan baik. Karena selama ini ada juga kepala daerah yang memandang sebelah mata aja. Apa ya? Tidak peduli dia ya? Tak peduli anggarannya, bukti tak peduli anggaran tak dikasihnya, ya kan? Bahkan kantor LAM pun tak dibangunnya. Tak dibangunnya. Ada yang tidak dilantiknya ya? Banyak macamnya. Jadi kita berharap dengan generasi baru ini, ya kan? Bangun sinergisitas dengan lembaga adat, dengan semua elemen lah, semua elemen. Kalau ingin berhasil, ya kalau tak mendekati semua lembaga ini, jangan ke lembaga adat. LSM aja kalau tak pandai kita mendekati, kegagalan akan ada di depan mata. Ya kan? Apalagi kalau lembaga adat yang dipandang sebelah mata kan, ya, tempat orang-orang tua kita berhimpun. Ya kita kan malu juga kalau disebut tak beradat atau tak beretika aja kita dah malu. Apalagi bilang tak tahu adat budak tu ya. Menjadi kepala daerah tapi tak tahu adat. Jadi ini yang kita harapkan dari pemimpin-pemimpin baru besok, samping mereka memahami, mendalami masalah pemerintahan, masalah pembangunan, ya juga masalah adat budaya, itu juga harus, ya kan, mereka dalami. Ya, oke, itu. Sekarang ini tuh, ini kan dunia kena tentang corona ini ya kan. Ya sudah banyak berbuat lah. Saya dapat kabar LAM juga sudah menghimbau, sudah apa ya kan tentang prokes tentang ini. Ini kan banyak juga. Ini kan sekarang ada gerakan vaksin, ya kan. Iya. Nah ini kan terjadi pro kontra juga. Ya. Kan? Nah ini gimana LAM ini ya kan? Apa imbauan LAM? Apa? Jadi sebelum vaksin ini dikasih, beberapa minggu lalu kami juga ditanya oleh kawan-kawan media. Ya bagi lembaga adat kriterianya mungkin baru dua lah, ya kan. Pertama, bila mana sudah ada sertifikat halal dari MUI, karena kita ini banyak yang Muslim, saya kira sudah tidak ada masalah. Yang kedua, kalau sudah keluar izin dari BP POM untuk secara medisnya, ya tentu tak ada persoalan lagi. Jangan ragu lagi ya. Ya, kita tak perlu ragu lagi. Dan ini yang sudah kita sampaikan. Tentu ada ketentuan-ketentuan dari pihak medis, siapa-siapa saja yang boleh divaksin. Ini tentu kita ikut, supaya jangan nanti kita vaksin tak tahu ternyata ini kan dia punya penyakit, punya ini ya. Yang ini semua harus kita ikuti. Ini himbauan untuk petugas-petugas medis supaya aturan-aturan medis itu memang diikuti secara ketat, ya kan? Dan masyarakat tentu akan mendukung ini. Apalagi nanti melihat reaksi Bapak Presiden sudah ngasih, para menteri sudah, tokoh-tokoh sudah, ya tentu mudah-mudahan ini semakin membuat masyarakat kita akan mau divaksin. Ini kan pada era sekarang ini kan sudah banyak betul yang informasi yang bercampur baur. Nah, jadi lembaga adat kemarin menghimbau seperti itu yang sampaikan tadi. Seperti itu. Terakhir, Datuk ini kan orang Dumai. Ya kan. Kenapa kemarin tidak ikut di pemilu kada Dumai? Sudah tua. Kenapa? Apa tidak mau lagi bergerak di bidang politik? Karena sudah mengurus adat nih tadi, ya kan? Tapi adat ini mengurus politik. Oh, ada juga ya. Menjadi pimpinan LAM hari ini, kalau tak punya pengalaman politik, tak punya visi politik, dijual kawan. Tapi namanya di Melayu ini namanya kan siasah. Sebagai pimpinan lembaga adat, kita harus paham dengan siasah dan menggunakan siasah juga. Jadi sama-sama kita ke depan, ya kan? Kalau memang ada hal-hal yang perlu turun, kita lembaga adat kan tentu harus turun. Nah, sampai setingkat mana harus jadi wali kota juga? Bukan, penyelamatan umat ini, penyelamatan masyarakat adat kita. Ya kan? Terus kalau misalnya 2024 ada panggilan, ya kan, masyarakat mengendaki, ya kan, itu kan ada dua tuh, mau jadi DPR RI, DPR apa gubernur nanti gimana? Ya kalau bahasa orang sekarang kan, kalau pejuang itu kan tak pernah mengelak dari apa yang harus diperjuangkan. Yang penting itu yang kita tanamkan. Kita ini berjuang, di lembaga adat ini berjuang. Saya kira kalau memang ada medan perjuangan yang lebih menarik, ya tentu kita ngapa tidak, ya. Harus, sebagai anak bangsa harus siap, ya kan? Untuk Riau ya. Untuk Riau yang kita cintai ini. Kira-kira ada yang mau sampaikan lagi, Datuk? Saya kira dalam kesempatan ini
Kami di Lembaga Adat Melayu sangat berbangga sekali dengan program Cakap Lepas ini, sehingga kasih. kita bisa menyampaikan hal-hal yang belum pernah tersampaikan ke publik, karena semuanya tentu tak bisa kita bicarakan, kita sampaikan. Apalagi media hari ini dengan media yang dengan Media streaming. media streaming Cepat itu ya. itu Wah. cepat perubahannya, Ya. ya kan? Dan Kadang-kadang informasi kita tidak jadi sumber, bisa jadi berita. ya, Ya. itu. Ya, kecepatan informasi sangat luar biasa. Ya, jadi kami terima kasih banyak sekali. Ya. Apalagi lembaga adat ini kan identik dengan lembaga tua-tua. Ya. Sementara dunia sekarang sudah dunia internet kan. Ya, ya. Nah, ini selalu kita juga Tapi LAM menyesuaikan itu kita ya. kejar ini terus ini. Ya. Kita rapat tetap melalui virtual, bisa juga melalui virtual, orang lain bisa, mengapa kita tidak? Walaupun dianggap tua ya. Ya, walaupun dianggap tua. Dan kita siap mengelola minyak blok-blokan tadi, walaupun itu teknologi tinggi. Ya, Ya kan? ya, Bisa kita sewa tenaga ahli, ya kan? Ya, Mengapa ya, mesti ya. takut ya? Tak? Ya. Ya, orang Melayu harus berani. Ya. Tak ada yang tak bisa diurus. Ya. Nah, itu kata kunci. Dan orang Melayu juga mampu ya. Iya, mampu. Anak-anak kita mampu. Ya. Ya kan? Banyak hal yang belum kita ceritakan kemampuan anak-anak Melayu Ya. di dunia perminyakan ini. Lain waktu kita jumpa Mana lagi nanti. kita diskusikan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, itu pemirsa perbincangan kami tadi dengan Ketua Harian LAM Riau, Datuk Saril Abu Bakar, dan yang selama ini menjadi pembicaraan di luar. Ya, mudah-mudahan masalah blok rokan, ya kan, sudah tuh tanah ulayat dan apa yang mereka buat, termasuk perda yang diusulkannya. Ternyata selama ini di luar dugaan kita, LAM itu sudah berbuat. Dan bagi siapapun, apapun bentuknya, dan LAM juga katanya tadi siap menerima, ya kan, kemana kan ada masalah, ada ini, silahkan datang ke LAM ya Datuk ya. Baik Melayu maupun tak Melayu. Baik Melayu maupun tidak Melayu, tapi di bumi Riau, Ya. LAM siap menerimanya. Baiklah pemirsa, itulah bincang-bincang kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.